Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Berjualan Sate Gagak Demi Meraup Uang Gaib. Cerita ini diambil dari cerita Dua Dunia dan kalian bisa langsung kunjungi halamannya. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berjualan sate gagak demi meraup uang gaib. Mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak merupakan ciri khas ilmu pesugihan Dewi Lanjar. Dikisahkan sosok gaib Dewi Lanjar memiliki kekayaan melimpah, berupa harta emas dan tumpukan uang yang tak ternilai. Uniknya, mata uang yang dimiliki Dewi Lanjar ini mengikuti mata uang yang berlaku di alam manusia. Konon mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan yang lainnya terdapat dalam tumpukan uang yang dimiliki Dewi Lanjar. Itulah sebabnya banyak orang yang berupaya mendapatkan uang gaib tersebut. Mata uang yang diinginkan tergantung peminatnya, asalkan syarat yang diminta Dewi Lanjar dapat dipenuhi, yaitu sate gagak. Sepintas mudah saja menyediakan sate gagak, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Itulah yang dialami Samsudin. Pengalaman yang saya alami sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Sebaiknya jangan coba-coba mengikutinya. Kenang Samsudin yang menetap di kampung Pekalipan, Cirebon. Bagaimana kisah itu terjadi? Tanya misteri. Awalnya kami ingin membuktikan uang gaib. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya. Tetapi teman saya mengatakan ada seorang kiai di Banyumas, Jawa Tengah yang memiliki kemampuan mendatangkan uang gaib, kata Samsudin. Selanjutnya dikisahkan Samsudin bersama 8 orang temannya menemui Kiai Dullah di Banyumas. Mereka mengutarakan niatnya mendapatkan uang gaib. Ketika itu Kiai Dullah hanya tersenyum mendengarnya. Apa kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan resiko yang dihadapi? Tanya Kiai Dullah. Tentu saja semuanya menjawab mantap dan siap dengan resikonya. Niat itu sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. Baiklah, siapkan seekor burung gagak. Nanti kita lihat apa yang terjadi, ujar Kiai Dullah. Beberapa hari kemudian Kiai Dullah bersama 9 orang itu berangkat menuju pasar burung di Pleret, Cirebon. Nasib mereka mujur. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil diperoleh dengan harga Rp250 seekor. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah rekan Samsudin membahas rencana semula. Berapa uang yang kalian inginkan? Tanya Kiai Dullah yang memimpin acara itu. Samsudin dan teman-temannya bingung mendengar pertanyaan yang mengejutkan itu. Loh, kalian bagaimana ingin mendapatkan uang gaib tapi tidak tahu jumlahnya? Kata Kiai Dullah kesal. 15 miliar, ujar rekan Samsudin memecah keheningan. Rupiah, dolar, atau ringgit? Kiai Dullah menyambung cepat. Rupiah. Serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi menjadi kaya tanpa susah payah. Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk sate. Lalu siapa yang akan berjualan sate gagaknya? Tanya Kiai Dullah. Samsudi dan temannya hanya terbengong mendengar pertanyaan itu. Apa maksud Kiai? Salah satu di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang datang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar untuk 1 tusuk sate. Kiai Dullah menjelaskan. Siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selembar uang 100.000 sebagai contoh. Katakan pada pembeli agar menyediakan uang seperti uang yang kalian bawa itu. Lanjut Kiai Dullah. Kesembilan orang itu tersenyum mendengar penuturan Kiai Dullah. Tampaknya tidak terlalu sulit mendapatkan uang bermiliar-miliaran rupiah. Tetapi mereka serentak diam ketika Kiai Dullah bertanya siapa yang akan bertugas menjadi penjual sate gagak. Terjadilah perdebatan. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjual. Setelah disepakati, Samsudin dipilih mengambil tugas itu.
Yaidullah lalu memanggil Samsudin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan saat berjualan. Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli. Nasihat Yaidullah. Memang terdengar aneh. Bisnis manusia jelas mengatakan pembeli adalah raja. Sementara di alam gaib, sebaliknya, penjual adalah raja. Pada malam Jumat sekitar pukul 21.00 malam, menggunakan mobil mereka menuju tempat yang dipilih berjualan sate. Lokasinya di muara Sungai Kalijaga, persis di tepi laut. Seorang diri Samsudin berjalan ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakar sate. Lokasi tersebut dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang. Sambil berjalan, Samsudin harus membabat alang-alang dengan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Samsudin membersihkan tempat yang akan digunakan berjualan. Setelah itu, dia mulai membakar satu persatu sate yang dipersiapkan. Sementara itu, posisi Yaidullah dan teman-temannya berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Samsudin. Yaidullah melakukan ritual dekat mobil tersebut. Tepat jam 22.00 malam, 15 tusuk sate yang dibakar sudah matang dan siap dijual. Aroma daging terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk Yaidullah, Samsudin berteriak-teriak seolah memanggil pembeli. Sate gagak, siapa mau beli? Teriak Samsudin sambil mengacung-acungkan satenya. Tampaknya belum ada yang datang membeli. Samsudin mulai didera rasa takut. Suasana malam terasa mencekam. Debur ombak dan desiran angin menderikan bulu roma. Pada saat itu Samsudin membaca doa-doa dalam hati. Beberapa saat kemudian Samsudin tersentak kaget mendengar suara petir yang keras. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempatnya duduk. Astagfirullah, teriak Samsudin dalam batin. Kilatan petir terasa menyambar kepala hingga secara refleks menunduk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir, tiba-tiba seekor burung hantu terbang berputar-putar. Samsudin yang tangan kanannya masih memegang sate gagak langsung saja mengacung-acungkan tangannya sambil berteriak, sementara tangan kirinya memegang selembar uang 100.000 rupiah. Sate gagak, siapa mau beli? Teriak Samsudin dengan suara parau. Burung hantu itu hinggap pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya. Matanya menatap tajam. Samsudin balas menatapnya sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagak. Burung hantu itu lalu turun di tanah dan mulai berjalan mendekati. Tetapi tiba-tiba saja burung itu terlempar menjauh sambil mengeluarkan suara keras. Samsudin terkejut melihat kejadian itu. Tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Sambil membakar sate gagak agar aroma daging tetap menyebar, Samsudin terus berteriak-teriak memanggil pembeli. Sate gagak, siapa mau beli? Teriak Samsudin. Entah dari mana datangnya, Samsudin tersentak melihat sosok gaib berwujud manusia setengah badan muncul dari semak-semak belukar. Sosok gaib itu hanya terlihat dari dada ke atas, bagian perut dan kakinya tidak ada. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram dan matanya merah menyala. Seperti melayang, sosok itu mendekati Samsudin. Anehnya, sosok itu berhenti 10 meter di depan Samsudin. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam dengan mulut seolah sedang berbicara. Sate gagak, ayo beli sate gagak, murah, 1 miliar untuk 1 tusuk sate gagak, kata Samsudin berteriak sambil mengacungkan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 di tangan kiri. Samsudin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli sate gagak. Sebagaimana petunjuk Yaidullah, Samsudin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembeli. Apabila sang pembeli berminat, maka Samsudin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk pembayarannya. Tetapi Samsudin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi wajah gaib itu terlihat berminat membeli sate.
Samsudin tidak menyerah. Dia terus berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Agaknya pancingan itu berhasil. Sosok gaib itu bergerak mendekatinya. Tiba-tiba sosok gaib itu mengeluarkan suara lengkingan keras disertai kobaran api. Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. Astagfirullah, teriak Samsudin dalam batin. Dia heran mengapa makhluk itu terbakar. Tetapi Samsudin tetap bertahan. Keinginannya mendapatkan uang gaib sudah bulat, apapun yang terjadi. Samsudin memang kesal dengan teman-temannya yang memilihnya berjualan sate, sementara mereka asik duduk di mobil menunggu perkembangan. Pada saat itu Samsudin tidak menyadari, rekan-rekannya di dalam mobil lari kocar-kacir akibat mobil tersebut diguncang-guncang keras sejumlah sosok gaib hingga terperosok ke dalam parit. Bahkan Kyai Dullah pun lari ketakutan. Sekitar pukul 02.00 pagi, Samsudin melihat pemandangan aneh. 2 buah perahu melaju pelan dari arah muara sungai Kalijaga. Semakin lama, perahu itu mendekati posisi duduknya yang hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Samsudin mengamati kedua perahu itu. Aneh, tidak ada seorang pun di dalam perahu. Tetapi Samsudin dengan sangat jelas melihat beberapa tumpukan karung di dalam perahu. Apa isi karung-karung itu? Pikir Samsudin. Setelah Samsudin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15. Apakah karung-karung itu berisi uang 15 miliar? Tetapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti? Tanya Samsudin dalam hati. Kedua perahu itu berjalan di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Samsudin mulai pesimis, sate gagak yang dijualnya tidak akan laku. Tetapi dia belum mau beranjak pulang sebelum kedatangan sosok gaib Dewi Lanjar. Dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang sangat kaya itu. Menjelang pukul 03.00 pagi, Samsudin dikejutkan dengan kedatangan seekor buaya putih berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu sekitar 2 meter, dengan panjang hampir 15 meter. Buaya berbadan besar itu muncul dari dalam sungai dan berjalan terseok-seok mendekatinya. Sate gagak, ayo beli sate gagak, teriak Samsudin sambil menatap ke arah buaya yang berjarak sekitar 10 meter. Kali ini tubuh Samsudin gemetar. Dia khawatir buaya itu akan memangsa dirinya dan bukan sate gagak yang dipegangnya. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang. Buaya yang mendekatinya itu terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas di permukaan sungai. Suaranya keras menggelegar. Astagfirullah, teriak Samsudin. Beberapa saat kemudian muncul lagi buaya besar dan berjalan mendekatinya. Tetapi buaya itu kembali terhempas di permukaan sungai. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami hingga fajar menyingsing. Samsudin berkemas meninggalkan lokasi berjualan dan berjalan menuju temannya menunggu di mobil. Dia heran melihat teman-temannya sibuk mendorong mobil yang terperosok di parit. Apa yang terjadi? Tanya Samsudin. Seorang temannya mengatakan, mobil itu diguncang-guncang sosok tak kasat mata hingga terperosok ke parit. Beruntung tidak terlalu membahayakan. Mobil pun dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang. Dalam perjalanan pulang, Kyai Dullah bertanya kepada Samsudin seputar pengalaman yang dialami. Setelah mendengar cerita Samsudin, Kyai Dullah tersenyum. Tentu saja sate gagak itu tidak laku. Sepanjang berjualan, kamu terus melantunkan zikir di dalam hati. Dewi Lanjar takut dan tidak berani mendekat, kata Kyai Dullah yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang gaib. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Berjualan Sate Gagak Demi Meraup Uang Gaib. Di sini Michan cuma mau mengingatkan ya gengs, agar jika menginginkan sesuatu hal haruslah melalui jalan yang benar dan halal ya gengs. Dan Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video Michan kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.